Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Apriyadi Almaidah, NPM 201111039, jurusan Manajemen A1, Universitas Yapis Papua. Saya akan membahas siklus perusahaan dagang. Di sini sudah tersedia neraca saldo bulan April dan transaksi-transaksi bulan Juni. Tahap pertama, perusahaan dagang membutuhkan jurnal khusus. Jurnal khusus terdiri dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan, jurnal pengeluaran, dan jurnal umum. Sekarang kita masuk ke soal. Tanggal 2, dibeli barang dagang sebesar kredit dari PT Sinar seharga 1 juta dengan syarat 2N, N per 30. Dicatat di jurnal pembelian, pembelian debit sebesar 1 juta, utang kredit sebesar 1 juta. Tanggal 10, membeli perlengkapan kantor seharga Rp500.000 secara tunai. Dicatat di jurnal pengeluaran kas, akun lain-lain debit sebesar Rp500.000, kas kredit Rp500.000. Tanggal 19, melunasi utang kepada PT Sinar pada tanggal 2 April. Dicatat di jurnal pengeluaran kas, utang debit sebesar 1 juta, kas kredit sebesar 1 juta. Tanggal 20, menjual barang dagang kepada Toko Jaya sebesar 1 juta rupiah 2N per 10, N per 30. Dicatat di jurnal penjualan, piutang debit sebesar 1 juta, penjualan kredit sebesar 1 juta. Tanggal 25, menjual barang dagang sebesar 1 juta rupiah secara tunai. Penerimaan, kas. Dicatat di jurnal penerimaan, kas debit sebesar 1 juta, penjualan kredit sebesar 1 juta. Tanggal 26, Toko Dea membeli barang dagang sebesar 1 juta rupiah secara kredit. Dicatat di jurnal penjualan, piutang debit sebesar 1 juta, penjualan kredit sebesar 1 juta. Tanggal 27, membayar utang gaji sebesar Rp500.000. Dicatat di jurnal umum, beban gaji debit sebesar Rp500.000, utang gaji kredit sebesar Rp500.000. Tanggal 28, penerimaan penghasilan dari pelanggan sebesar Rp1.500.000. Dicatat di jurnal penerimaan, kas debit sebesar Rp1.500.000, lain-lain kredit Rp1.500.000. Tanggal 29, membeli barang dagang dari CV Bahagia sebesar Rp1 juta secara kredit. Dicatat di jurnal pembelian, pembelian debit sebesar 1 juta, utang kredit sebesar 1 juta, utang kredit sebesar 1 juta. Tanggal 30, melunasi utang pada tanggal 29 dan tanggal 28. Tanggal 30, melunasi utang pada tanggal 29 dan tanggal 27 dari CV Bahagia. Dicatat di jurnal pengeluaran, utang debit sebesar 1 juta, kas kredit sebesar 1 juta. Kemudian, saya memposting neraca saldo dan transaksi-transaksi yang telah dicatat pada jurnal khusus. Setelah itu, saya membuat neraca saldo bulan Juni debit kredit sebesar 50 juta. Lanjut ke jurnal penyesuaian. Tanggal 31, dibayar biaya sewa sebesar Rp200.000 dibayar kredit. Tanggal 31, dibayar iklan sebesar Rp300.000, biaya iklan debit sebesar Rp300.000. Biaya iklan debit sebesar Rp300.000, kas kredit sebesar Rp300.000. Tanggal 31, perhitungan fisik perlengkapan bahan habis pakai. Beban perlengkapan debit sebesar Rp4.500.000, perlengkapan kredit sebesar Rp4.500.000. Tanggal 31, membayar sisa uang gaji karyawan sebesar Rp300.000. Biaya gaji debit sebesar Rp300.000, utang gaji sebesar Rp300.000. Tanggal 31, membayar listrik, air, biaya lain-lain sebesar Rp145.000. Biaya lain-lain debit sebesar Rp145.000, kas kredit sebesar Rp145.000. Total debit kredit sebesar Rp5.445.000. Kemudian, memposting kembali ke buku besar. Selanjutnya, neraca lajur. Saya memindahkan nilai-nilai neraca saldo dan jurnal penyesuaian ke neraca lanjut.
Kemudian untuk menghitung kolom saldo, sesuaian rumus debit ketemu debit ditambah, kredit ketemu kredit ditambah, debit ketemu kredit dikurang. Begitupun sebaliknya. Kolom laba-laba. Setelah itu, saya lanjut ke laporan posisi keuangan. Pertama, laba rugi sebesar Setelah itu, saya lanjut ke laporan posisi keuangan. Pertama, laba rugi sebesar Rp1.545.000. Kedua, perubahan modal sebesar Rp18.055.000. Ketiga, neraca atau posisi keuangan sebesar Rp28.555.000. Kemudian, jurnal pembalik. Kita membalik akun-akun sehingga menghasilkan nilai 0 atau habis, maka total jurnal pembalik sebesar Rp38.490.000. Terakhir, neraca saldo penutupan saya mengambil nilai dari neraca lajur dan total debit kredit